kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ketua MKS selaku orang tua saya yang selalu membimbing support untuk bisa sampai di program CGP. Program CGP ini adalah salah satu proses mulia yang dibuat oleh Bapak Menteri yang diperuntukkan untuk membawa pendidikan jauh lebih baik. Saya ucapkan yang terhormat harus diupload. Barangkali saya bersyukurnya hari ini karena ada juga PPE pengajar praktik angkatan kelima yang sebentar insya Allah akan menjadi mentor kilat, bisa mengarahkan ke jauh lebih baik. Ada Kepala Sekolah SMK 3 Bantaeng, beliau adalah pengajar praktik di angkatan kelima. Kebetulan saya adiknya di angkatan ketujuh. Kalau untuk masuk ke budaya positif, sebenarnya next mas, bagaimana membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Ini yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ini sengaja saya jadikan sebagai pertanyaan formatif untuk kita berpikir bagaimana budaya positif kita berpikir, bagaimana membentuk karakter murid, yaitu melalui budaya positif. Budaya positif bertujuan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan positif warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja, sehingga tumbuh karakter-karakter baik yang membentuk budaya positif. Secara besar, budaya positif sudah kita masing-masing seperti apa budaya positif. Nah, sekarang di lingkungan positif seperti apa itu lingkungan positif? Yang pertama itu ada menyenangkan, yang kedua saling menjaga, yang ketiga murid dari hal yang tidak baik. Jadi sesuatu kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai seorang guru kepada murid, bagaimana mereka saling menjaga, bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan antara satu dengan yang lain, siswa satu dengan yang lain, begitu juga di antara. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah murid yang merdeka. Maksudnya murid yang merdeka adalah murid yang memiliki disiplin diri yang kuat. Disiplin diri yang kuat yang dimaksud adalah yang berasal dari motivasi internal, bukan eksternal. Motivasi internal atau biasa disebut sebagai motivasi intrinsik. Motivasi yang memang lahir dalam diri anak itu sendiri. Jadi bukan karena pengaruh orang di sekitarnya, bukan karena intervensi guru atau segala macam menjadi karakter yang baik, akan tetapi karena itu dalam yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Tenaga pendidik menciptakan memilih disiplin diri dengan motivasi intrinsik yang mengajar pada nilai-nilai kebaikan universal. Untuk setiap anak Indonesia, nilai-nilai kebaikan universal tersebut yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebaikan universal maksudnya adalah semua tentang kebaikan, nilai-nilai perilaku dan kata kebaikan, itulah yang disebut sebagai nilai-nilai kebaikan universal. Apa yang kita pahami tentang sebuah nilai kebaikan, itu yang dengan kebaikan. Nah, di profil Pancasila pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah poin-poin dalam dari karakter dari profil Pancasila. Nah, bagaimana cara menanamkan disiplin positif kepada murid? Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang
Nah, disiplin dalam bentuk hukuman sifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah, fisik, psikis, dan perbuatan atau kata. Semisal kita bisa lihat dalam sehari-hari anak-anak ketika berbuat salah, kita langsung berpikir hukuman yang tepat bagi atau konsekuensi apa dari perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, itu terkadang muncul tidak melalui kajian mendalam, pendekatan-pendekatan sesuai dengan kebutuhan hak dasar murid. Kadang instan keluar untuk memberikan hukuman kepada mereka. Nah, itu bersifat tiba satu arah, hanya keinginan kita sendiri yang menilai itu bukan salah, sehingga dijadikan hukuman ini hukuman yang tepat. Orang buat pagar, hanya kadang dijemur, kadang ditarik, atau itu hukuman yang diberikan yang bersifat tidak terencana. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Yang pertama terencana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid guru, tetap membuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid ini adalah disiplin dalam bentuk memberikan konsekuensi. Semisal itu tidak mengerjakan tugas, ada konsekuensi yang harus diberikan. Misal mengerjakan tugas atau apa itu terencana, sudah disepakati dalam kesepakatan kelas, kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, disiplin dalam bentuk restitusi, saya lebih dekat. Disiplin dalam bentuk restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa maksudnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jika siswa kita melakukan kesalahan, tentu sebelum melakukan kesalahan, siswa tersebut sudah memiliki keyakinan, sudah menilai baik buruknya melakukan hal tersebut. Nah, proses untuk meminta keyakinan itu, kenapa dilakukan itu, untuk satu cara kepada murid itu adalah salah satu cara pendekatan institusi, membentuk keyakinan. Kenapa dia lakukan itu? Alasannya. Yang kedua adalah proses kolaboratif adalah ketika mengenai siswa kita yang merasa salah, kita harus bertindak sebagai hakim untuk menghukum atau sebagai Tuhan untuk menjatuhkan kesalahan. Lebih pada proses kolaboratif. Kolaboratif yang diinginkan adalah bagaimana proses kesalahan itu sama-sama antara guru dengan siswa mencari solusi untuk ke depan tidak lagi siswa tersebut melakukan kesalahan yang sama. Yang dimunculkan adalah kesadaran intrinsik, kesadaran dalam diri siswa itu sendiri. Itu yang ingin disampaikan oleh pendekatan restitusi. Yang ketiga adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif untuk memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanan bukanlah pada yang berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Yang terakhir, pendekatan itu mengajak merefleksikan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Yang selanjutnya, disiplin dalam bentuk restitusi, yaitu restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu adalah alat atau cara atau metode pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin positif hanya bisa lahir dari kesadaran intrinsik siswa itu sendiri. Jadi tidak mungkin kita
menggunakan budaya positif kalau budaya itu kesadaran itu lahir dari siswa itu sendiri. Ini yang membuat diterapkan di dalam budaya positif. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif kemudian membantu murid menjadi baik. Jangan bukan bagian yang mana pribadi yang menyenangkan. Kemudian pendekatan institusi mengajak murid refleksikan apa yang dapat dilakukan. Nah, ciri-ciri institusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Ciri-ciri institusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, ini adalah intisari yang saya dapatkan dari materi modul disiplin positif 1-4 yang coba untuk saya narasi dalam bentuk poin-poin seperti ini. Nah, institusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi. Yang kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Setiap orang itu memiliki apa itu yang coba kita berikan apa yang menjadi dasar dari apa yang dilakukan. Kemudian restitusi adalah cara yang baik untuk mengevaluasi diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus solusi. Restitusi kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Silakan. Ya, saya kira itu yang saya dapat selama belajar seperti tentang positif. Setelah saya lakukan, kemudian saya dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya dapat mempresentasikan salah satu tugas dari program guru penggerak dari modul 1.4 tentang budaya positif. Belajar tentang budaya positif itu penting. Budaya positif itu penting kita pahami untuk kita terapkan untuk menciptakan lingkungan yang memiliki budaya positif di sekolah. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu wali kelas yang begitu antusias, ibu-ibu guru yang hadir, anak-anakku sekalian dari pengurus OSIS, dari perwakilan siswa, karena untuk menciptakan budaya positif itu kita harus bersama-sama memahami apa peran dan apa yang harus kita lakukan bersama. Jadi bukan hanya guru untuk melakukan menerapkan budaya positif, tapi siswa juga harus memahami seperti apa perannya untuk menciptakan budaya positif. Ya.
Pada slide di atas, bagaimana membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah, yaitu melalui budaya positif. Jadi untuk membentuk karakter murid, untuk membentuk karakter guru, dan membentuk visi misi sekolah, itu harus dimulai dari budaya positif. Budaya positif bertujuan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan positif bagi warga sekolah. Jadi tanggung jawabnya guru-guru itu untuk menciptakan lingkungan positif bagi warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tumbuh karakter baik yang membentuk budaya positif. Nah, apa itu lingkungan positif? Lingkungan positif adalah lingkungan yang menyenangkan, kemudian saling menjaga, kemudian melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini yang ada di dalam lingkungan positif. Jadi lingkungan kita di dalam satu sekolah, untuk membuat lingkungan positif itu ya kita harus menyenangkan. Kemudian kita harus saling menjaga satu dengan lain. Dan guru-guru itu melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, murid yang merdeka adalah murid yang memiliki disiplin diri yang kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana disebut dengan murid yang merdeka? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara adalah murid yang memiliki disiplin diri yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah yang berasal dari motivasi internal, bukan eksternal. Maksudnya motivasi internal itu kesadaran dari dalam diri kita. Misal teman kita sering bolos, kita juga diajak bolos. Nah, harus ada kesadaran di dalam diri kita. Nah, saya tidak mau bolos, dan itu tindakan yang kurang bagus dan merugikan diri saya sendiri. Teman kita di samping sedang mengerjakan tugas, terus ada teman yang mengatakan jangan kerja tugas, nantilah tugasnya nanti dikerjakan belakangan. Untuk disiplin positif adalah bagaimana memunculkan kesadaran itu, motivasi itu di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Memunculkan motivasi itu dari dalam, bukan dari eksternal, bukan motivasi eksternal. Maksudnya nanti dia bisa melakukan ini atau bersemangat melakukan itu ketika ada dorongan dari luar, apakah dari guru, apakah dari teman-temannya, baru bisa menerapkan disiplin di dalam dirinya. Bukan, tapi memang itu lahir dari dalam diri kita. Ini yang harus dilahirkan oleh anak-anakku sekalian, ya. Motivasi intrinsik atau motivasi diri. Nah, tugas guru adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dengan motivasi intrinsik. Menciptakan murid maksudnya bagaimana guru itu mendorong untuk siswa-siswi yang ada di kelas itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri, dalam membentuk kesadarannya yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya kebajikan universal itu adalah apa yang menurut kita itu baik secara keseluruhan. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan itulah standarnya yang harus kita lakukan, ya. Untuk setiap anak Indonesia, nilai-nilai kebajikan universal tersebut yaitu profil pelajar Pancasila, ya.
Ini profil pelajar Pancasila itu yang terpatri ditanamkan dalam diri kita sebagai seorang siswa. Ya, untuk menjadi bagaimana kita menjadi profil pelajar, untuk menjadi menanamkan nilai-nilai kebaikan, ditanamkan dalam dirinya tentang profil-profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Misal beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada saat yang sholat zuhur, tidak perlu lagi disuruh oleh gurunya, tidak perlu lagi disuruh oleh temannya, tapi memang kesadaran itu dalam dirinya karena kita ini beriman. Pada saat yang sholat, ayo sholat, disuruh lagi disuruh, tidak perlu lagi dibuatkan aturan tentang itu. Karena memang kita sadar sudah tertanam di dalam diri kita. Ya, kemudian mandiri. Ketika disuruh oleh gurunya untuk tidak ada misal gurunya belum masuk ke kelas, kita menjadi pelajar yang mandiri tanpa disuruh, tanpa ada perintah, karena rasa ingin tahu kita itu besar. Nah, itu yang ditanamkan di dalam diri kita untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Menjadi pelajar yang mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Keberbinekaan global maksudnya kita ini memiliki berasal ada yang dari Jeneponto, ya, ada yang dari Bantaeng, ada yang dari kampung Sema. Mereka kita punya perbedaan, tapi bukan perbedaan itu yang menjadi penghalang kita untuk sama-sama maju ke depan, bukan. Tapi perbedaan itu yang menjadi spirit. Perbedaan itulah yang menjadi semangat kita untuk kita jauh lebih bagus. Karena banyak referensi dari perbedaan itu yang bisa kita petik dan jadikan sebagai sebuah motivasi. Nah, kemudian bergotong royong. Bagaimana yang dimaksud bergotong royong? Nah, bergotong royong jangan melihatnya karena sadar tentang dirinya itu memungut sampah sendiri. Ya. Profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan bergotong royong, saya dengan sadar jika ada teman yang melakukan kebaikan, ayo kita sama melakukan kebaikan. Gitu. Yang terakhir adalah kreatif. Ya. Bagaimana cara menanamkan profil positif yang kepada murid? Nah, di sini ada memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin dalam bentuk hukuman. Yang pertama, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik, psikis, dan perbuatan atau kata-kata. Nah, semisal begini, bersifat tidak terencana. Ketika ada siswa yang terlambat masuk ke kelas, sudah istirahat, terlambat masuk ke kelas. Nah, ketika terlambat masuk ke kelas, sudah ada di dalam, sudah memulai proses pembelajaran, itu dihukum. Kenapa terlambat masuk ke kelas? Tidak sesuai jam, itu langsung dihukum. Saya hukum berdiri di depan kelas. Itu di sini dalam bentuk hukuman. Siswa ini langsung berdiri selama proses pembelajaran berlangsung. Itu dalam bentuk hukuman. Sampai terlambat, begitu gurunya sudah ada di dalam, itu langsung berdiri di satu arah, karena kita tidak meminta keterangan dari siswa kenapa sampai dia melakukan itu, dia terlambat. Itu maksudnya satu arah, berupa fisik, psikis, disakiti dan dengan kata-kata. Jadi itu masuk itu di kata-kata memang itu sampai merusak psikologisnya ini siswa. Nah, ini yang bentuk hukuman, disiplin dalam bentuk menghukum. Nah, ada juga disiplin dalam bentuk konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah yang pertama berencana, kedua sudah disepakati, ketiga dibahas di
disetujui oleh murid dan guru. Yang keempat, tetap membuat tidak nyaman, untuk jangka waktu pendek. Nah, maksudnya ini adalah di dalam kelas, ya, kita sudah sepakat yang terlambat dilarang masuk, ya, itu dengan disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya. Kalian melakukan ini, kira-kira kita sepakat apa hukumannya? Kalian melakukan ini, kesalahan ini, kira-kira kita sepakat apa hukumannya? Karena ada konsekuensi setiap perbuatan. Yang selanjutnya, apa yang disebut dengan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, inilah yang akan dilakukan adalah disiplin dalam bentuk restitusi. Bagaimana yang disebut disiplin dalam restitusi? Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, maksudnya begini, ketika ada anak siswa ini datang ke kelas terlambat, kita tidak langsung membunuh dia, kita tidak langsung memberikan dia apa konsekuensi dari apa yang sudah disebut. Akan tetapi ini bagaimana kita ciptakan memperbaiki kesalahan mereka. Kita bertanya, tentu mereka ketika melakukan itu ada alasan sendiri kenapa sampai melakukan itu. Nah, proses kolaborasi mencari solusi masalah. Jadi anak itu bertanya kepada gurunya, kasih solusi, berkolaborasi dengan guru. Pak, Bu, kita tidak begitu. Saya lakukan ini karena sesuatu. Dan saya hindari. Nah, gurunya itu bilang, sebagai seorang guru mencermati masalah tersebut, ini harusnya di dalam proses bentuk disiplin restitusi, dalam bentuk restitusi, mengajak siswa jangan langsung menghukum. Nah, kira-kira apa solusi? Nah, seorang guru kembalikan ke siswa apa solusi yang terbaik. Nah, siswa juga tawarkan solusi. Tawaran solusi itu adalah kesadaran yang lahir dari dalam diri siswa tersebut. Kita sadar untuk melakukan itu. Tawarkan kepada gurunya bahwa ini solusi yang kita sepakati supaya depannya tidak akan melakukan itu lagi. Gitu ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang berbeda dengan program disiplin yang lain. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memiliki hubungan. Restitusi adalah tawaran paksaan. Nah, contoh, ada siswa di kelas 11. Dia senangnya terlambat, dan keterlambatannya itu dia harus lompat pagi. Ini kan banyak yang ada teman-teman di kelas ini, ya. Lompat pagi masuk, tidak lewat pintu depan. Nah, jika kita menemukan siswa tersebut lompat pagar, itu kita tidak boleh berikan hukuman atas apa yang dia lakukan. Kita tidak boleh juga langsung memberikan bully apa segala macam dengan kata-kata yang bisa merusak psikologis. Tapi bagaimana menumbuhkan keyakinan, membentuk kesadaran, menanyakan pastikan dirinya kenapa dia melakukan itu, menanyakan keyakinan apa benar dia melakukan itu, ya, kira-kira seperti itu.
siswa itu untuk menyadari kesalahannya dan memunculkan kesadaran motivasi dari dalam diri yang tidak lagi berbuat seperti ini. Yang selanjutnya adalah mencari dasar yang mendasari. Kemudian restitusi adalah cara paling baik untuk evaluasi diri sendiri. Nah, kira itu adalah tahapan apa yang harus kita lakukan, baik sebagai seorang siswa, baik sebagai seorang guru dan wali kelas. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bersama-sama menciptakan budaya positif dan lingkungan positif yang ada di sekolah. Jadi lingkungan untuk budaya positif tidak cukup dilakukan oleh hanya dari guru tidak cukup, tapi secara bersama-sama siswa harus menyadari dan secara bersama-sama harus berkolaborasi membentuk lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu merasa nyaman bersama-sama kita lingkungan yang nyaman berada di sekolah, ketika berada di kelas, ketika kita dengan teman-teman ya. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif seperti itu. Nah, demikian jadi untuk saya presentasikan di budaya positif di dalam diinformasikan, dibentuk lingkungan positif di bersama siswa-siswa yang lain yang ada di kelas itu bisa diinformasikan saja untuk bagaimana kita bersama-sama membentuk lingkungan, membentuk budaya positif di sekolah. Saya kira begitu ya. Untuk sementara akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri, Wakasih Kurikulum SMK Negeri 1 Bantaing. Setelah saya mengikuti rangkaian materi yang disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Bantaing yang membawakan materi terkait dengan budaya positif, saya lebih memahami terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah yang harus dilakukan oleh stakeholder yang ada di dalamnya. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan banyak ilmu yang baru terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif tersebut. Ada hal yang menarik terkait dengan materi budaya positif ini, yakni adanya restitusi atau metode atau cara bagaimana menyikapi sebuah masalah di dalam sebuah lembaga pendidikan. Terima kasih saya ucapkan kepada salah satu calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan saat ini itu bisa dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haikal, pengurus OSIS. Setelah saya mengikuti materi budaya positif, saya semakin paham bahwa apa yang saya harus lakukan. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman sekitar saya ingin menciptakan lingkungan positif dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modi dari kelas 10 TKJ 2. Setelah mengikuti materi budaya positif, saya semakin paham apa yang harus saya lakukan sebagai seorang siswa untuk menciptakan lingkungan yang positif. Saya lebih paham makna sebagai seorang siswa untuk menanamkan nilai-nilai profil Pancasila kepada diri saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wijaya, guru SMK Negeri 1 Bantaeng dan mempunyai tugas tambahan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian TKJ. Alhamdulillah di sekolah kami sudah memiliki calon guru penggerak, dan guru penggerak ini kami sangat support dengan program-programnya karena demi meningkatkan atau mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah, kami sangat senang. Apalagi melihat teman kami sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Dan mampu dampaknya nanti kolaborasi dari guru penggerak dengan guru-guru ini bisa memotivasi kami juga akan seperti teman-teman yang sudah melalui kegiatan guru penggerak. Dan harapan kami semoga dengan teman-teman guru penggerak ini mampu memotivasi teman dalam mengembangkan citra sekolah dan pengembangan pembelajaran di antara kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.